Itu teori ilmu kalam. Nah, tapi kalau menurut teori sing gampang nggih. Kalau sekarang nyatanya ada bumi berarti menang Tuhan yang ingin menciptakan bumi. Yang ingin menolak bumi berarti gagal jadi apa? Tuhan. Tapi masalahnya di soal. Kalau dia gagal jadi Tuhan berarti mantan Tuhan. Nah, itu mari perkara lagi kan. Nah, makanya ini hanya pengandaian, yaitu ruwete ilmu kalam. Itu hanya pengandaian. Artinya pengandaian karena akal manusia itu terbatas, diberi rangsangan, pengandaiannya begitu. Nggih, tapi sama-sama enggak mungkin kan? Ada dua Tuhan, yang satu ingin menciptakan bumi sukses, yang satu enggak. Berarti yang satu gagal jadi Tuhan. Berarti Tuhan pernah dua, cuma yang satu sudah kalah. Nah nanti kalau itu kamu pakai, ada teori baru. Nanti ada Tuhan berikutnya yang mungkin lebih canggih. Nah itu repot kan, nah, makanya itu kan repotnya belajar ilmu kalam itu resikonya tinggi. Lah sampean tak warai, ra usah belajar tauhid sing ruwet ngoten, tak warai nganggo model Quran. Dan ini mudah sekali, siapapun bisa. Nak ra iso ya kafir, wong tauhid kok keliru kan kafir. Niki mboten urusan salafi, kalau lah ngukumi kafir, nek niku tauhid kok ora iso berarti kafir. Ini sampean kula bedheki ya. Ini saya megang pulpen ya. Terus ini saya megang amplop. HP mohon HP, kan nggak ada suaranya nanti kalian. Ini pulpen ya, wujud. Bukan ini ruang ini pulpen, wujud. Ini HP, wujud ruang. Terus ini saya benturkan. Suara ini wujud apa enggak? Wujud. Nah, ketika HP dan pulpen ketemu, bahasa Arabnya apa? Ijtima, kumpul. Ketika saya renggangkan, pisah. Kumpul sama pisah ini wujud apa enggak? Yo keliru. Kumpul sama pisah ini sesuatu yang wujud apa enggak wujud? Ndak wujud, yang ada itu pulpen sama HP. Kalau ditempelkan orang bilang itu kumpul, kalau dipisahkan orang namanya pisah. Sekarang kumpul sama pisah itu ada ainnya ndak, ada fisiknya ndak, itu disebut amrun i'tibariyun. Seperti saya ini punya bapak namanya Kiai Nur Salim, Kiai Nur Salim punya bapak namanya Mbah Nur Sam misalnya. Itu juga ndak wujud. Bapak saya dulu dikatakan dia bapak karena ada anaknya saya. Berarti diarani bapak itu gantung ngenteni anak. Jadi zaman belum punya anak, dia itu belum bisa dikatakan bapak beliau. Bareng dua anak iso diarani bapak. Bareng dua putu iso diarani mbah. Lah saiki bunuah sifat kebapakan, sifat keanakan wujud apa ndak? Ya ndak wujud. Yang hakikate wujud itu Kiai Nur Salim. Sekarang saya Bahak wujud. Tapi keanakan kebapakan ini saling menunggu. Nak sido duwe anak diarani bapak, nak sido duwe putu diarani mbah. Tapi sing diarani putu iku sapa? Zaid misalnya. Yo Zaid iku putu Gus, yo ora Zaid jenenge Zaid. Engko Zaid sekali duwe putu yo jenenge mbah. Apa kowe ngomong ngene? Zaid bin nisbat ning mbah iku putu, bin nisbat ning gone putune iku mbah. Misale kowe muni ngono. Lah berarti Zaid iku putu tambah. Ya Zaid sing mesti bener Zaid yo. Zaid, lha iku ilmu kalam. Lah mulane nak Nabi Isa iku pangeran, berarti dunia iku pernah lama ndak punya Tuhan karena Tuhannya lahir apa? Kemudian. Lah yo pas langit bumi ana iku Nabi Isa ning ndi? Pangerane ning ndi? Nah, makanya ini pintere Nabi Musa gitu. Ciri utama ulama itu fatonah cerdas. Mergo Nabi Musa ku tau nyifati pangeran ku gagal, padahal sifatnya seru. Ketika ditanya Fir'aun, ya Musa, Tuhan kamu itu siapa? Wa ma Rabbul Alamin. Jawabnya Nabi Musa sinten? Rabbus samawati wal ardi. Pokoknya saya mengirani langit bumi. Jarane Fir'aun jek berkelit ya. Setahu saya kalau saya jalan-jalan di bumi itu enggak ada yang Tuhan kecuali saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Khairi. Yang jadi Tuhan saya tok. Soal kemungkinan Tuhan di langit, begini Musa, saya akan pilih tahaman ibnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attolia ila ilahi Musa. Soal kemungkinan Tuhan di langit, aku nyuruh arsitektur saya supaya bangun piramida. Nanti saya akan melihat Tuhannya Musa. Mau saya tantang. Walhasil kalau kemungkinan di langit mau ditantang, kalau di bumi setahu Fir'aun Tuhan itu Fir'aun. Terus Nabi Musa punya jurus kedua. Ini kalau sampai niru tauhid model Quran itu lebih gampang. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani mbah-mbah kamu dulu. Itu separuh pengawal Fir'aun langsung mukmin. Kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya dulu ada itu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya baru lahir apa? Kemudian. Itu terus, nah ini pentingnya hujah. Separuh kaumnya Fir'aun itu menyimpan imannya karena kalau Fir'aun Tuhan tidak masuk akal, wong mbah-mbahnya dulu-dulu ada.
Berarti kalau Fir'aun Tuhan, babanya dulu tanpa apa? Tanpa Tuhan. Nah itu hujjah. Nah hujjah kedua yang mudah lagi menurut Quran itu begini. Sekarang misalnya ya, yuridu wa bikumul yusra, Allah itu menghendaki mudah. Itu kalau kita maknani, itu gampang. Misalnya begini, ya ini yang ada nyata dalam sejarah. Ada berhala terpahat dari batu, namanya Lata, Uzza, Manat, Lata, Uzza, Manat. Terus ada yang beberapa yang namanya nggak disebut Quran, kata Hubal, kata apa? Hubal. Oleh orang-orang kafir jahiliyah, Lata itu disembah, dikatakan Tuhan. Uzza juga dikatakan apa? Tuhan. Itu kata Allah. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum, itu hanya nama yang kamu ciptakan. Makanya Allah ngendikan kalau barang tidak benar istilah kaburos kalimatan takhruju min afwahim. Niki rungokno nggih kanca-kanca terutama sing hafal Quran nggih. Misalnya aku darani Mustafa iku ganteng, Mustafa iku sugih. Itu namanya kalimat yang keluar dari mulut saya, tapi hakikatnya kan tidak ada. Nyatane orang ganteng, nyatane ora sugih. Tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari mulut. Kula baleni, tapi ini menjadi kalimat karena kadung keluar dari apa? Mulut. Misalnya saya bilang, wah Ruhin rambutnya lurus, alim, ganteng, pinter. Ini hanya keluarnya kalimat yang keluar dari mulut, tapi kan nggak ada kenyataannya. Nah, ketika orang kafir bilang berhala itu Tuhan, itu kalimat yang keluar dari mulut. Nah, kalau hakikatnya ya batu bukan Tuhan, hakikatnya itu batu. Berarti namanya pangeran Lata Uzza itu batu apa pangeran? Batu. Nah, makanya kalau Allah mengkritik orang kafir, misalnya Allah dikatakan punya anak, Yesus itu Tuhan. Ngendikane Allah napa kaburas kalimatan takhruju min afwahim. Sungguh kalimat itu satu kalimat yang salah, tapi yang kadung keluar dari mulut mereka. Jadi nomor dua, ada kalimat yang memang benar. Seperti saya mengatakan 1 ditambah 1 2, 2 tambah 2 4. Lah itu baru hak karena nyata. Mbok dikatakan apa enggak dikatakan ya tetap 2 ditambah 2 4. Sama dengan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sudah wujud sebelum sedunia ngakui la ilaha illallah itu sudah ada apa belum? Kalau bedai. Sebelum ada orang Islam di seluruh dunia, Allah satu itu sudah wujud belum? Sudah. Kenyataan ini sudah ada belum? Sudah. Lah berhubung sudah kadung ada, kita hanya menyaksikan asyhadu, saya bersaksi, a'lamu, saya tahu. Karena sudah ada, makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Wong sudah ada, kita tinggal tahu, tinggal bersaksi. Nah, kalau yang tidak ada itu mbok dikatakan pun tetap tidak ada, itu hanya jadi kalimat yang keluar dari mulut, barangnya tidak ada. Itu sebut apa? Kaburas kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadziba. Jadi kalimatnya itu ada, tapi fakta yang ditunjuk kalimat itu tidak ada. Faham ya lah. Mulanya ciri utama agama itu kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Barang hak itu pasti ada, yaitu Allah. Barang batil ya pasti tidak ada. Pangeran telu itu tidak ada. Watu jadi pangeran ku ora ono. Santet ngasari ndadekno aku mati ku ora ono. Mulane kula nek santet wong ora tau ndonga tolak santet. Wong cara kula santet mboten enten. Nah, percaya jajal kok sing mati ra kowe, paham gitu. Dadi niki gitu. Memang enggak ada. Lho soal misalnya tapi wonten Gusti yang mati ana dome ning wetenge ngene. Ya sing ana dom. Iku jenenge ora santet itu biasa wedok. Lah nek mati kena santet itu biasa, kepelides truk ya mati. Kena virus. Cara kula dipanteni santet itu malah lambat, kadang 3 dina lagi mati. Cas pleng truk. Cas pleng meneh pesawat. Jadi niku sing paling angel ning gone bab tauhid. Sebenarnya tauhid itu gampang, mboten jelimet. Makanya Allah melatih kita yuridu wa bikumul yusra. Andekan manusia seluruh dunia dipoling untuk melihat Lata dan Uzza, itu apa? Enggak usah ada orang Islam, enggak ada orang kafir, enggak usah intervensi, pasti mereka jawab itu batu. Andaikan Isa Yesus itu dipampang di dunia, orang polling, orang Islam kafir, enggak ada intervensi, pasti akan bilang itu manusia. Paham ya? Tapi lewat rekayasa dicitrakan itu Tuhan. Lata Uzza dicitrakan itu Tuhan. Nah, itu disebut wa makaru wa makarawa. Jadi dimakruh, dia didesain sedemikian rupa.